Halo, selamat siang members. Ketemu lagi dengan saya Veronica di sini. Jadi siang hari ini kita punya sesi yang sangat spesial, yang sangat khusus karena nantinya ada seseorang yang akan share dengan kita satu hal yang sangat penting, tapi dan penting dan gampang untuk diikutin untuk bisnis kita semua. Jadi siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Leaders Platinum, Farhana Razak. Saya sering nyapanya dengan Mbak Hana. Thank you Mbak Hana sudah berkenan untuk sharing di siang hari ini. Thank you Bu Vero. Siang hari ini jadi akan menjadi sesi yang penting sekaligus fun gitu ya, karena pastinya Mbak Hana nanti akan bawainnya dengan sedemikian rupa sehingga gampang bagi kita untuk nggak hanya mengabsorb tapi juga mengimplementasikannya. Jadi kita akan ngobrolin nanti melihat bagaimana sih bahwa kita memang benar ada peraturan-peraturan, ada ketentuan-ketentuan yang dimana kita harus comply, harus patuhi. Tapi nanti kita akan dengar dari seorang Mbak Hana bagaimana kemudian ada tips-tipsnya. Jangan fokus ke peraturannya, jangan fokus ke batasan-batasan yang ada, tapi fokus tentang bagaimana kita bisa melakukan do something untuk membangun organisasi kita, bisnis kita yang lebih kuat, yang lebih sustain pastinya. Dan harapannya tentunya nggak sampai itu aja, nanti beliau juga akan sharing ke kita pola pikir seperti apa sih yang harus kita miliki gitu ya, sehingga lagi-lagi ini untuk kepentingan bisnis kita semua. Dan harapannya pastinya nanti setelah sesi ini berakhir, kita semua mempunyai mindset, mempunyai pola pikir yang sedikit bergeser, dan kemudian kita juga akan lebih memahami gimana sih caranya untuk comply, dan pada saat yang sama juga memastikan bahwa bisnis kita bisa growing gitu. Nah, nanti juga setelah Mbak Hana selesai sharing, kita akan juga ada question and answer, dan pastinya kita akan pilih yang memang question yang relate benar dengan topik pembicaraan siang hari ini. Jadi tetap bersama kita dan silakan Mbak Hana. Terima kasih Bu Vero, terima kasih. Kakak-kakak semuanya selamat siang. Terima kasih udah ikutan kelas ini. Perkenalkan lagi, tadi Bu Vero udah memperkenalkan saya Hana, biasanya dipanggil Hana aja sih, apakah Hana. Jadi, siang ini aku akan ngebawain sesi. Judulnya ini nih, aku mulai share ya. Bentar, aku mulai share dari, oke, hold on. Oke. Nah, jadi hari ini aku akan cerita tentang gimana sih caranya kita punya mindset baru untuk punya organisasi kita yang kuat. Nah, sedikit background dulu ya, aku cerita gimana sih ceritanya PPT ini atau presentasi ini bisa terjadi. Jadi awalnya seperti kita semua tahu ya, awalnya tuh berasal dari cerita-cerita builder-builder baru atau teman-teman juga di yang living Indonesia sini semuanya gitu. Aduh, kayaknya susah banget ya ngejalanin yang living gitu. Susah banget jualannya gitu kan. Posting ini nggak boleh di IG, posting itu nggak boleh di IG. Nah, ketika itu aku berusaha untuk mendengarkan, untuk mengerti. Sebenarnya apa sih gitu? Masalahnya di bagian mana? Sebenarnya apa sih yang kita semua mau? Itu juga maksudnya bukan hanya dari mereka doang. Leader-leader juga sama kok. Pasti rasanya sama. Itu sangat alami dan nggak apa-apa, nggak salah untuk punya pemikiran seperti itu. Tapi kemudian ketika aku berusaha untuk mendengar dan mengerti gitu loh, sebenarnya apa sih yang dipengen? Kita tuh sebenarnya cuma pengen satu. Kita semua itu pengen sukses, ya kan? Nah, kalau
misalnya kita bisa, ya kan, sebenarnya kita pengen sukses, kita punya goals-goals sendiri. Ada yang goals-nya pengen cari uang, nggak apa-apa, boleh banget. Ada yang goals-nya pengen reach rank, nggak apa-apa, itu juga boleh banget. Ada yang goals-nya pengen bantuin orang, itu juga nggak apa-apa. Apapun goals kalian, aku yakin itu baik. Nah, cuman sekarang gimana cara nyampe ke goals tersebut, ya kan? Nah, yang kita pengen kan pasti semuanya adalah kita bisa sukses, tapi juga dengan comply. Karena menurut aku ya, kalau emang kita bisa sukses dengan cara comply, pasti semua orang mau dong. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita nggak comply itu kan nggak enak ya. Ibaratnya kalau di sekolah kita nyontek itu kan ada deg-degannya juga ya. Terus juga kita sebagai ibu-ibu kayaknya hidupnya udah banyak tantangan ya nggak sih? Ngapain juga kita nambahin tantangan-tantangan baru dalam hidup kita gitu loh. Ya mungkin most of it ya, mungkin ada juga beberapa yang kurang tantangan, itu beda lagi lah ya ceritanya. Tapi kan intinya, kalau memang kita bisa mencapai sukses dengan tetap comply, itu kan yang sebenarnya kita semua pengenin. Setuju nggak sampai sini? Ya kan? Nah, hari ini kita akan cerita-cerita tentang itu. Nah, kemudian, berarti itu sekarang pertanyaan semua orang kan, kenapa kita mesti ada si 6 dosan di sini? Kebetulan aku tim dosan ya, kalau kalian tim Mr. Han, nanti boleh tempel sendiri fotonya. Aku yakin ya, kalau misalnya si dosan itu juga member di YL, dia juga pasti akan bertanya hal yang sama seperti kita. Emangnya bisa kita sukses dengan mengikuti peraturan? Nah, hari ini seluruh presentasi aku akan menjawab pertanyaan ini. Tapi pastinya nggak akan aku jawab di awal dong. Karena kalau jawab di awal, kita udah selesai filmnya ibaratnya. Gitu kan? Oke, jadi pertanyaan besar kita hari ini, emangnya bisa kita sukses dengan mengikuti peraturan atau comply? Dan juga gimana caranya? Nggak cuma bertanya atau nggak cuma jawab iya atau enggak, tapi kita akan melakukan ini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan suatu perjalanan with our mind and our heart. Oke? Ready guys? Oke, kita mulai ya. Nah, jadi yang pertama, kadang kita itu kalau menghadapi suatu masalah atau sesuatu apapun dalam hidup, kita kadang-kadang perlu zoom out dulu sedikit. Karena seperti maze ini ya, kalau kita berada di sini, ini semoga pointers aku kelihatan ya, karena pointers aku di sini nggak bisa kelihatan, berbeda kalau di Zoom. Oke, semoga pointersnya kelihatan. Kalau kita berada di satu titik di sini nih, kalau aku nggak kelihatan, aku lagi nunjukin satu titik yang stuck ya. Jadi kayak di maze itu, kalau kita terlalu zoom in kadang-kadang, kalau kita terlalu melihat terlalu dekat, kadang kita nggak bisa ngelihat bigger picture-nya. Kita nggak bisa ngelihat jalan keluarnya. Kita kadang-kadang get lost di situ dan nggak bisa ngelihat sebenarnya kita mau menuju apa sih yang kita cari gitu. So, aku ngajak untuk pertama kali kita zoom out dulu. Zoom out di sini apa? Kalau aku biasanya zoom out-nya gini ya, dalam konteks yang tadi ya, dalam konteks emang bisa sukses gitu kan. Terus aku biasanya mulai bertanya dengan diri aku sendiri, emangnya di YL aja ada masalah ini? Emangnya kalau misalnya aku, let's say, doing other job, emangnya nggak bakal ketemu masalah, ya kan? Dan jadi aku melihat bahwa ternyata dimanapun kita melakukan apapun, itu pasti ada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Akan ada sesuatu rintangan, hambatan, challenge, obstacle, atau apapun itu. So, when we see the bigger picture, it's not just us. Dan ketika kita melihat bahwa itu nggak cuma kita doang yang stuck, semua orang juga mengalami sama challenge yang sama segala macam. Jadi kita bisa nggak stuck di satu sisi, nggak ngelihat itu doang, nggak ngelihat nggak bolehnya doang seperti itu. Terus kemudian juga dalam hidup, menurut aku ya, bukan menurut aku sih, kayaknya ini juga di mana-mana banyak banyak hal, maksudnya dalam semua hal dalam hidup itu ada dua hal. Yang pertama, ada hal-hal yang kita bisa kontrol, ya kan, yang di sini nih. Tapi ada juga hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Hal-hal yang kita nggak bisa kontrol itu adalah biasanya sesuatu yang di luar dari kita. Seperti misalnya peraturan perusahaan, peraturan negara, ya kan? Gimana other people react on us, gitu kan? Apapun yang terjadi di luar kita, most of the time kita nggak bisa kontrol. Tapi untungnya ada juga hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu biasanya adalah sesuatu yang berasal dari diri kita.
Hal-hal apa aja yang kita bisa kontrol? Kita bisa kontrol reaksi kita terhadap sesuatu hal. Kita bisa kontrol keputusan kita untuk melakukan sesuatu. Kita bisa kontrol hal apa yang ingin kita lakukan. Nah, sebaiknya kalau kita menjalankan sesuatu, kayak ini universal law of life ya, kita hanya bisa fokus di sini. Dan sebaiknya memang kita hanya bisa fokus di sini. Karena kalau kita fokusnya ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, itu kita akan frustasi, kita akan stuck, kita akan banyak bete, kita akan nggak tahu harus kemana lagi. Gitu kakak-kakak. Nah, jadi kita agree ya, kita akan fokusnya ke hal-hal apa aja sih yang kita bisa kontrol. Dan hal-hal lain juga, ini pengalaman aku ya ngejalanin YL. Aku ngejalanin YL sekitar dari tahun 2015. Dari tahun 2015 itu, ketika aku buat presentasi ini juga aku banyak lihat ke belakang ya, maksudnya kayak apa aja sih yang udah terjadi. Change itu nggak hanya di yang living ya, tapi di all aspect of our life, change itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Jadi semua tuh pasti akan ada perubahan. Kalau misalnya kita flashback ya, mungkin kakak-kakak yang udah lama di yang living gitu. Ketika yang living mau buka di tahun 2017, itu banyak banget perubahan yang terjadi. Apakah itu ngehit kita? Banget. Apakah itu kita bisa kontrol? Enggak. Ya kan? Terus tapi apa yang bisa kita lakukan saat itu? Aku saat itu akan fokus, bukan akan fokus, aku saat itu fokus ke hal-hal yang bisa aku kontrol gitu. Nanti aku akan bahas apa aja yang aku lakukan kan. Jadi kita juga harus sadar bahwa segala macam apapun yang akan ada di depan kita itu akan selalu berubah. Begitu juga mungkin peraturan, begitu juga apapun itu. Ya maksudnya kayak gini deh, sekarang kita juga tahu ya, kayak setahun yang lalu, setahun setengah lah ya, kita mana kepikiran sih kita bakal di rumah aja selama setahun, ya nggak sih? Kita mana kepikiran sih kita bakal melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam setahun ini gitu loh. Tapi apakah itu dikontrol kita? Enggak sih. Tapi apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan? Ada. Nah, jadi kira-kira seperti itu kakak-kakak. Jadi selanjutnya, first thing first, before we go far, ya kan, kita mesti menerima dulu bahwa there are things that I can change, there are things that I cannot control. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Karena kalau misalnya kita nggak terima, nanti kita akan muter-muter di sini nih kakak-kakak, ya kan? Kita nggak nemu-nemu jalan keluar, kita stuck aja gitu di sini kayak banging our head into the wall gitu. Dan akhirnya kita nggak kemana-mana gitu loh. Tapi kalau kita terima, kita mengerti, kita terima, maka kita akan lebih cepat untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke? Nah, kalau dalam kasus ini, facts-nya adalah peraturannya ada gitu loh. Emang ada. Jadi instead of kita fighting the rules atau fokus di kenapa sih masih banyak yang jual di marketplace, itu juga sebenarnya ya common ya, itu manusiawi banget. Kayak di grup aku juga ada. Kayak kemarin baru ada di builder aku juga yang nanyain, "Nih, masih banyak di marketplace," gitu kan. Frustasi apa segala macam. Tapi ya, apa ya, instead of kita frustasi tentang itu, maka sebaiknya kita berusaha mengerti, apa sih, kenapa sih peraturan itu ada. Aku sendiri juga bukan tipe orang yang, apa ya, mmm, penurut banget, enggak. Aku tuh mungkin dari kecil emang udah rebel banget. Tapi, ketika aku dibatasin, ketika aku dikasih boundaries, aku akan berusaha mengerti, kenapa sih ini, gitu loh. Kenapa? Alasannya apa? Nah, kece-nya, kebetulan banget nih, minggu ini, yang Living juga akan ngadain acara sama BP POM dan Kementerian Perdagangan. Jadi nanti kalian make sure ikutan ya, karena nanti di situ kalian akan lebih mengerti lagi kenapa sih peraturan-peraturan itu ada, kenapa sih, buat apa sih, dan kalian juga akan mengerti bahwa peraturan itu ada gunanya untuk melindungi kalian gitu loh. Bikin susah? Mungkin iya, tapi, ya kan, ada tapinya juga gitu loh. Nanti kalian akan tahu sendirilah di sesi itu gitu loh, dan kalian akan lebih mengerti. Jadi instead of cuman fokus kenapa nggak boleh, yuk kita sama-sama untuk mengerti dan ikutin kelasnya nanti ya. Aku lupa kalau nggak salah tanggal 18 sama satu lagi tanggal berapa gitu loh. Pokoknya sebulan ini um, yang living akan ada beberapa kelas yang bagus-bagus banget. Oke? Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ya. Yang kita pengen tuh kan ibarat bikin gedung, analogi gedung ya kan. Yang kita pengen adalah bikin organisasi kita kuat. Ya nggak sih?
Dan kita tahu ya, ibaratnya kita nyontohin gedung deh. Gedung itu kalau misalnya kita bikinnya bahan-bahannya misalnya nggak bagus, semennya nggak bagus, kacanya nggak bagus, ya kan, bata-batanya nggak bagus, segala macem, fondasinya nggak kuat, maka ketika ada hal-hal di luar si gedung itu, ada hujan, ada petir, ada perubahan cuaca, atau apapun yang terjadi, maka gedung itu juga kemungkinan akan terkena imbasnya, right? Nah, tapi kalau misalnya kita building gedung ini dengan fondasi yang kuat, bahan-bahan yang bagus, emang pasti bikin gedung ini jauh lebih lama dibanding yang cepat-cepat aja bikinnya dengan kualitas-kualitas yang jelek dan mungkin lebih mahal, I don't know gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika misalnya ada hujan badai? Gedung itu akan lebih tahan. Ada petir gede, kaca-kacanya akan tetap kuat gitu loh. Ada amit-amit deh gempa bumi gitu loh. Most probably gedung itu akan lebih kokoh. Jadi kebayang nggak sih maksudnya? So, kalau aku melihatnya, ketika kita melakukan bisnis kita dengan cara yang cepat aja, cara yang gampang aja, cara yang mungkin tidak sesuai dengan compliance, ya kan? Itu sama aja dengan kita building gedung yang tidak kuat. Kenapa? Kalau misalnya amit-amit deh, gitu ya, kita melanggar peraturan gitu loh. Emangnya kita tenang hatinya, begitu ada telepon masuk dari YL, dia langsung deg-degan, aduh ini Bu Debi bukan ya? Ya kan? Ibaratnya sama kayak gedung ini gitu loh, begitu hujan, pasti tidurnya nggak nyenyak gitu loh. Pasti tidurnya kayak, aduh bocor nggak ya, apa namanya, gentengnya, nggak genteng sih ya kalau gedung, tapi intinya ya sama lah ya, intinya kalian ngerti ya, tidurnya nggak nyenyak gitu, terus nggak enak gitu. Tapi, what if kalau kita build-nya dengan fondasi yang kuat, dengan bahan-bahan yang bagus, dengan segala sesuatu yang memang take time and process. Kira-kira gedungnya akan kayak gimana tuh? Kira-kira gedungnya akan kuat gitu loh. Nah, sekarang pasti pertanyaan selanjutnya adalah gimana dong caranya bikin gedung yang kuat, ya kan? Gimana caranya bikin apa namanya, organisasi yang kuat gitu loh. Pastinya kita pengen gedung yang kuat ini ya. Nah, how-nya penting nih di sini. Nah, ini aku mau cerita satu konsep ya, yang aku diceritain sama mentor aku. Konsepnya lucu banget deh. Semoga kalian juga apa namanya bisa dapat sesuatu ya dari sini. Jadi gini, suatu saat mentor aku bilang gini sama aku, "Han, uang tuh jangan dikejar gitu." Kenapa? Gitu kan aku bingung. Iya, karena biar uang yang datang sama kamu. Emang bisa? Gue bilang gitu kan. Nah, uang di sini sebenarnya kalian bisa ganti sama member ya. Iya, dia bilang gitu. Karena uang itu prinsipnya sama kayak ayam. Makin bingung dong gue. Heh, apaan nih gitu kan? Terus kemudian dia cerita, coba gini, dia bilang gitu kan. Kalau misalnya ya, lo ngejar-ngejar ayam, dia bilang gitu. Kalau kamu ngejar-ngejar ayam, kira-kira gimana tuh? Dapat nggak tuh ayam? Yang ada ayamnya lari kan? Iya juga sih, gitu kan. Terus kalaupun dapat nangkep si ayam, dapatnya berapa? Paling satu. Tangan kita juga susah ya, agak susah nangkep banyak gitu. Paling dapat satu gitu kan. Oke, effortnya yang dikeluarin seberapa banyak kan? Lumayan ya, kayaknya gue bakal lari-lari sama keringetan. Oke, jadi kalau kita ngejar-ngejar si konsep ayam ini ya, gitu kan. Kita udah ngejar-ngejar, capek, dapatnya satu pula, gitu kan. Terus gimana dong, aku nanya. Ada cara lain nangkap ayam, dia bilang gitu. Oh ya, gimana? Caranya kasih makan si ayam. Menarik juga ya kan? Emang kalau dikasih makan ayam gimana? Kalau kita kasih makan ayam, ya kan, ayamnya akan datang. Dan yang datang nggak cuma satu, yang datang banyak. Benar juga ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau berarti kita harus tahu makanannya ayam tuh apa. Nah, kalau ayam, makanya makanannya itu kan dedak, ya kan, jagung, biji-bijian, ya kan. Nah, ketika kita kasih makan ayam itu, maka ayamnya akan datang. Kalau kita kasih makanan kucing, dia juga kagak datang, Bo. Jadi kita juga penting harus tahu makanannya ayam itu apa. Oke? Nah, sekarang masuk ke uang, yang kalian juga bisa ganti dengan member, oke? Kalau uang gimana? Emang bisa juga kayak gitu kan.
Bisa. Berarti pertanyaannya adalah kita harus tahu uang itu makanannya apa? Apa sih yang bikin uang yang datang sama kita atau member yang datang sama kita? Jawabannya adalah value. Nah, nanti aku akan go through some points ya untuk jelasin value itu apa aja. Tapi sebelumnya, aku juga mau kasih satu relevansi lagi gitu loh. Pernah nggak sih kalian waktu ke suatu klinik atau di rumah sakit gitu ya, ada satu atau dua dokter yang antriannya tuh selalu panjang banget gitu loh. Sedangkan dokter lain dengan mungkin spesialisasi yang sama, biasa aja. Aku tuh pernah ya waktu anakku masih kecil gitu ya, kayaknya waktu itu kakinya kalau nggak salah dibilang ada sesuatu yang nggak beres. Terus aku mencoba mencari klinik yang terbaik dong. Terus aku telepon gitu, "Bu, dapat antrinya 6 bulan lagi." Buset, lama amat gitu kan. Tapi we know bahwa ada yang seperti itu. Dan kita tahu dokter itu nggak ngiklan. Dokter itu nggak promosiin diri gitu loh. Dokter itu nggak pasang IG ads. Dokter itu nggak main IG bahkan. Nah, nanti pas aku go through points-points, kita cek ya, emang iya ya, apa sih yang dimiliki si dokter ini gitu loh, sehingga begitu banyak yang akan bisa datang ke dia. Oke? Nah, yang pertama yang dimiliki si value itu yang pertama adalah knowledge, pengetahuan gitu loh. Kalau kita punya pengetahuan, kalau kita gedein knowledge kita, ya kan, kita tambahin knowledge kita, maka kita nggak perlu khawatir. Orang akan datang ke kita untuk membutuhkan sesuatu. Nah, relevansi di bisnis oil ini adalah sebenarnya orang tuh nggak beli oil, bukan beli oil. Maksudnya bukan beli oil just for the oils, tapi yang orang beli apa sih? Yang orang beli adalah fungsi dari oil itu. Si oil ini bisa menyelesaikan masalah apa sih dalam hidupnya, right? Ya nggak sih? Si oil ini bisa membantu dia untuk apa sih, gitu loh. Jadi ketika kita nambahin knowledge-nya, kita bisa membantu member-member kita atau orang-orang yang belum member untuk menyelesaikan masalah kita, masalah mereka gitu loh, seperti itu. So, daripada kita sibuk ngurus-ngurusin yang lain, kita tambahin knowledge kita. Kita gedein value kita, ya kan? Kita belajar deh apa yang perlu belajar. Kita cari tahu gitu loh. Orang-orang di luar sana butuhnya apa sih? Apa yang lagi dibutuhin orang-orang? Atau pertanyaannya diganti, how can I help? Masalah apa sih yang bisa aku bantu untuk solve their problems, ya kan? Nah, tools kita kebetulan si yang living products ini, gitu loh, seperti itu. Nah, oke, dokter juga sama kan? Dokter itu gue yakin tuh, aku yakin banget, dokter yang antriannya panjang itu pasti knowledge-nya banyak. Kalau enggak, ya nggak mungkin lah ya banyak yang pengen datang ke dia gitu loh, sampai seantri-antri itu gitu loh. Seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya mau mulai belajar, dan sekarang ya menurut aku yang menyenangkan itu adalah gini, sekarang tuh ilmu di mana-mana ada gitu loh. Mau yang bayar bisa, mau yang nggak bayar banyak di internet. Jadi cuman masalah kita mau cari atau enggak, seperti itu. Oke? Nah, tapi knowledge aja nggak cukup. Banyak yang udah ikut-ikut kelas, seminar, segala macam. Tapi abis itu nggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi, hal kedua yang membesarkan value kita adalah skill. Skill itu apa? Skill itu adalah knowledge yang kita praktekkan dan kita asah terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi keahlian kita. Aku yakin si dokter yang antri itu, ya kan, yang banyak banget yang datang sama dia itu, kalau misalnya dia lulus dari kuliah kedokterannya, dia udah belajar apa, tapi dia nggak praktek, dia nggak punya jam terbang, belum tentu dia selaku itu, gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Karena orang datang ke dia juga karena skills-nya, seperti itu. Nah, jadi ini juga jelek buat aku ya. Aku juga banyak ikut kelas ini itu, tapi aku juga berusaha habis kelas, ilmunya kita keluarkan lagi, Kakak-kakak. Kita ngajarin lagi, kita pakai ilmu yang kita punya untuk bantu orang, untuk bikin kelas, mulai berani. Dan misalnya kayak sekarang gitu ya, mungkin aku berani ngomong di kelas yang living gitu loh. Itu pasti berasal dari aku juga nggak bisa, aku nggak berani gitu loh, seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga, setelah kita punya attitude dan skills adalah
sorry, setelah kita punya knowledge dan skill adalah attitude. Ini maaf ya, aku agak-agak parno karena laptop aku agak-agak berbunyi. Tapi nggak apa-apa, semoga nggak meledak. Oke, yang ketiga, jadi kita tadi udah ada knowledge, kita udah ada skill, yang ketiga adalah attitude. Itu juga penting. Kebayang nggak kalau si dokter ini, ya kan, aku mohon izin bentar ya, daripada laptop aku tiba-tiba mati, sebentar aja aku stop share ya. Mohon izin sebentar, aku lihat dulu masalahnya di mana. Aduh, maaf ya, kenapa ini ada yang aku force to quit dulu. Maaf Bu Vero, mungkin bisa sedikit buying time. Kenapa dia ngadat di sini? Nah, ini dia error reporting-nya. Maaf ya, nanti tengah-tengah jalan mati nggak total, terus aku nggak bisa melanjutkan, kan lebih ngeri. Oke. Stop. Oke. Mari kita coba lagi ya. Tadi aku udah matiin reporting error-nya. Kita lanjut ke attitude ya kakak-kakak. Tadi kita udah tahu bahwa instead of kita cari uang, kejar-kejar uang, kenapa kita nggak coba gedein value kita? Ya kan? Karena kalau kita gedein value kita, maka uang, member, atau apapun itulah yang akan datang ke kita. Nah, tadi aku recap dikit ya, sorry karena ada potong tadi. Yang pertama, kita tambah knowledge kita. Dari knowledge, kita praktekkan apa yang kita udah tahu. Kita ulang-ulang, ya kan? Kita lakukan berulang-ulang, akhirnya itu jadi skill kita. Dan ketiga yang juga penting adalah attitude. Aku yakin ya, kalau misalnya si dokter yang antri ini, kita pakai buat lebih gampang ngebayanginnya. Kalau attitude-nya dia gak baik gitu kan ya, aku yakin orang-orang juga males sama dia, ya kan? Jadi attitude itu kayak apa sih yang baik? Nah, sebenarnya generally attitude yang baik itu, mungkin yang bukan yang baik atau buruk ya, yang mempunyai value, mungkin kata-kata gitu, adalah seperti, pernah dengar nggak kalian, mata lebah sama mata lalat. Jadi, kalau lalat, dimanapun dia berada, dia akan mencari sampah. Ini kayaknya juga kemarin leader-leader juga aku baru sadar nih, pernah ada yang ngasih tahu ini nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, diulang lagi. Kadang-kadang sesuatu yang diulang itu akan lebih masuk ke kita. Nah, jadi si lalat di kebun bunga yang cantik sekalipun dia akan cari sampah, ya kan? Sedangkan lebah di tempat sampah sekalipun, di Bantar Gebang gitu misalnya, dia akan selalu cari bunga dan sesuatu yang bagus-bagus. Meaning apa? Attitude yang meninggikan value kita adalah attitude yang selalu melihat opportunity, selalu melihat positive side. Pertanyaannya, jadi gimana gitu loh? Solusi, based on solusi gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi bukan attitude ini yang kita mau. Karena kita juga ibaratnya ngebaca ini aja tuh kayaknya udah males ya gitu loh. Kan misalnya kayak blaming. Iya sih, aku soalnya upline aku gitu sih, jadinya aku nggak maju-maju gitu kan. Atau excuse gitu kan. Soalnya aku nggak ada waktu, aku nggak nemuin waktunya, atau denial, ya kan, atau shame gitu loh. Jangan salah ya kakak-kakak, ketika aku ngomong ini bukan berarti aku sudah sempurna, enggak sama sekali. Aku manusia, masih ada beberapa hal ini di diri aku juga. Tapi mungkin aku belajar untuk melihat helikopter view tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya nih conversation yang sering aku sama leader aku gini, Han, kapan nih kelas ini? Kok lo belum bikin-bikin aja sih gitu? Katanya lo mau bikin gitu. Mereka tuh suka nagih-nagih gitu sama aku. Ya kan? Nah, terus aku diam sebentar gitu loh. Terus gue akan bilang gini biasanya. Jawaban gue keluarnya pasti akan excuse. So, aku nggak akan jawab, gue bilang gitu. Karena gue tahu gue memang belum mengerjakan itu. Kasih gue waktu ya untuk ngerjain itu. I'll get there. So, beda energinya ketika aku ngomong kayak gitu gitu loh. Aku sadar aku punya excuse gitu loh. Aku akan punya 1000 excuse not to do that thing gitu loh. Tapi aku sadar itu adalah excuse gitu loh. Sebenarnya lo bisa kan kalau mau ngulangin waktu segala macam. So, dan rasanya juga beda gitu loh. Jadi maksud aku di sini adalah kalau kalian ngerasa gitu ya, I do all this, jangan ngerasa bersalah atau shame, but let focus on what we do, what we better do untuk ngegedein si value kita. This is what we want.
untuk ngegedein value kita in term of attitude, ownership, responsible, accountable. Nah, karena balik lagi ke dokter itu, biar kita jelas ya. Aku yakin si dokter itu pasti responsible sama pasien-pasiennya. Dokter itu pasti accountable, makanya dia banyak yang ngantri sama dia gitu loh. Nah, in our term juga begitu gitu loh. The way kita juga ngejalanin bisnis, the way kita gedein value kita, supaya banyak yang datang sama kita, member, uang, whatever you want, itu adalah dengan having this kind of attitude gitu loh. Ya kan? Karena at the end of the day, kalau misalnya ini grup kita gitu loh. Kalau kita keep blaming what happened outside, kita nggak akan kemana-mana gitu loh. Tapi kalau kita take ownership, this is my group, ini leader gue, ini leader-leader gue yang urus, gue responsible on them. Gue akan, I don't know, jadi lebih ke things to do-nya gitu loh. Karena whatever attitude yang ini tuh nggak akan bawa kita kemana-mana gitu loh. Nggak akan ngebuat kita ngegedein value kita. Nah, aku juga nggak akan jauh-jauh dan deep-deep di sini, karena this is not the topic yang kita mau bahas, tapi ini bisa loh, nanti kalau kalian mau bikin leadership topik lagi tentang ini, menurut aku menarik banget. Oke? Jadi kita udah tahu ya, gimana caranya kita membuat orang-orang yang datang ke kita, ya kan, uang yang datang ke kita dengan cara membesarkan value kita. Tadi kita udah punya knowledge, kita udah punya skill, dan kita udah punya attitude. Nah, satu lagi nih, hal yang penting. Semua orang di dunia ini punya satu hal doang yang sama, 24 jam dalam sehari. Mau Bill Gates, mau satpam gue, ya kan, mau siapapun, itu sama waktunya 24 jam dalam sehari. Dan itu doang yang kita punya sama seluruh manusia. Jadi, kita harus atur-atur fokus kita mau kemana. Karena kalau misalnya kita ngabisin fokus kita 40% di ngecekin what goes wrong, kita cuma punya waktu lebih sedikit lagi untuk building whatever we need to build in our organization gitu loh. Jadi emang benar sih, kita benar-benar harus pilih-pilih fokus kita mau kemana, seperti itu. Sekarang kita sudah balik lagi ke ini ya, Kak 6 dosan, ya kan? Hati-hati ibu-ibu, jangan dipandang lama-lama, pandangan matanya maut. Sebenarnya tadi pagi ya, pas aku lagi bikin presentasi ini tuh ya, aku kepikiran, iya ya, kenapa aku simpan fotonya 6 dosan? Padahal kan bisa Kak Firdan, ya kan? Bisa Kak Marlon, bisa Kak Dimas, tapi pas di Google kagak ada foto mereka gitu loh. Jadi ya udahlah ya, Kak dosan aja ya. Nah, jadi sekarang kita balik lagi nih, gitu kan. Jadi bisa nggak sih sebenarnya kita sukses dengan mengikuti peraturan? Aku nggak bisa jawab itu untuk kalian, ya kan? Karena ada good news, ada bad news-nya. The good news is only you can do it. And the bad news is only you can do it. Sama ketika kita pengen diet, ya kan? Ketika kita pengen diet atau merubah gaya hidup segala macam, good news-nya cuma kita yang bisa melakukannya. Bad news-nya cuma kita yang bisa melakukannya. So it's about our effort, our willingness untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk dilakukan. Jadi pertanyaan itu cuma kalian yang bisa jawab, bukan aku. Tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Are you willing to do things yang baru? Adopting the new mindset gitu loh. Merubah apa yang selama ini dilakukan. Sebenarnya bukan cuman kalian aja sih, dan bukan cuma dalam isu compliance aja sih. Menurut aku, ini hal-hal ini semuanya banyak banget applicable dalam life leadership, the way we run our business gitu loh. Itu pun aku ngerasain banget gitu loh. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Semuanya itu dimulai dari kita. Semuanya itu karena itu adalah hal yang kita bisa kontrol. Kita, apa yang kita keluarin gitu loh. Bukan sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, jadi kita balik lagi tuh ke gedung, ya kan? To resume semuanya yang aku cerita gitu ya.
untuk kita balik lagi apa aja. Jadi what's in it sih for me gitu loh, untuk bersusah-susah gitu kan. Untuk bersusah-susah cari knowledge gitu. Itu kan nggak gampang. Yes. Untuk building skills, untuk maybe adopting new attitude, what's in it for me? What's in it for you adalah kalian bisa punya building yang kuat, meaning what? Kalian bisa punya bisnis yang sustainable, jangka panjang, dan ketika hujan, badai, ada perubahan atau apapun, kalian bisa tidur nyenyak. Ya mungkin agak-agak melek-melek dikit ya. Aku yakin apapun yang terjadi di luar sana pasti affecting us, tapi it's gonna be different. Kalau misalnya kita building sesuatu yang kuat, gitu loh. Sedangkan kalau kita building sesuatu yang instan, ibaratnya ya, zaman sekarang ya, di memes gitu ya, Indomie aja yang instan perlu dibikin Kak gitu loh. Jadi memang kadang-kadang many things in life gitu loh. We have to go through process. We have to build it one by one untuk nge-build sesuatu yang sustainable, untuk bikin sesuatu yang kuat. Tapi nantinya enak. Nantinya kita bisa tidur nyenyak, nantinya kita akan lebih terefek oleh sesuatu yang di luar sana gitu loh. So that's for you gitu loh. Dan ketika kalian melakukan yang tadi gitu loh, ngegedein value kalian effortnya akan lebih sedikit untuk dibanding mengejar-ngejar member atau mengejar-ngejar uang gitu loh, seperti itu. Call to action-nya apa? Kita buat simple. Kalau ada pelanggaran, gak usah fokus lama-lama di situ karena bikin bete ya kan. Learn from my experience tuh ya kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya suara loh. Ya kan. Di sini bukan berarti aturan Young Living itu absolut enggak sama sekali. Tapi kita fokusnya pada solusi gitu loh. Ada masalah, kita fokusnya sama solusi. Dan attitude tadi gitu loh. Instead of blaming, instead of excuse, denial, segala macam, kita fokus ke ownership, ya kan, responsibility, sama satu lagi tadi accountability gitu loh. Terus yang paling penting juga gunakan waktu dan energi kamu untuk building your organization instead of doing something else yang mungkin nggak akan bikin kita kemana-mana gitu loh. Nah, ini aku mau pinjemin mantra aku nih sama kalian. Kalau kalian mau, boleh di screenshot, boleh disimpan, boleh tulis. Kadang, kalau misalnya aku ngerasa stuck atau ngehadapin sesuatu yang sulit aku rubah, maka aku akan bilang sama diri aku sendiri, this is my mantra. I focus on what I can control and let go of what I cannot control. Buat aku, ketika aku punya mindset itu, ketika aku punya mantra itu, I feel better. Akhirnya aku bisa lebih fokus lagi, oke, ini bisa nggak? Solusinya ada nggak? Saat ini mungkin belum ada. Oke, gue bisa ngapain? Belum ada yang bisa dilakukan. Oke, mendingan gue ngerjain yang lain. Gitu, seperti itu. Itu presentasi dari aku, pas 45 menit, ya kan? Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Aku dari tadi belum lihat chat, takutnya terdistract. Gimana, Bu Feros? Oh, ini asik tim-tim Mr. Han sama ini ya. Ya teman-teman member, saatnya sekarang kita tadi kita udah dengar banyak mengenai nggak hanya bagaimana kita membangun organisasi kita yang lebih kuat, tapi juga apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Tadi sudah banyak tips-tips yang di-share oleh Mbak Hana. Mungkin sekarang saatnya kalau ada teman-teman members yang pengen nanya ke beliau, silakan loh. Silakan. Kalau mau nanya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, Mbak Hana. Nah, kalau ke tim gimana? Gimana? Saya curious sih ya. Gimana kemudian Mbak Hana ngajak tim bareng-bareng punya pemikiran yang sama gitu mengenai ini kan bagus banget ya. Let's fokus apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol gitu. Tapi kan seperti kita tahu nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Ada yang sukanya ya udah pikirnya ini kenapa begini, ini kenapa begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, kalau Mbak Hana di dalam timnya gimana ngajak teman-teman dalam satu tim untuk yuk kita fokus apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan.
Yang pasti aku sama tim aku kita growing bersama. Jadi aku merasa itu harus mulai dari aku dulu. Aku harus ngasih contoh dulu gitu loh. Jadi emang jadi leader itu lebih berat ya gitu loh. Tapi ya privilege-nya juga pastinya lebih enak gitu kan. Along with bigger rank come bigger responsibility gitu. So apa yang aku lakukan? Yang pertama aku kasih contoh. Aku kasih contoh ke mereka bahwa I walk the talk, aku melakukan itu gitu loh, ya kan. Yang kedua, aku pasti aku jadi dari awal emang build culture gitu loh di grup. Jadi misalnya nih Bu Vero di grup builder kita gitu, ada yang posting, ini kok gini 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 gini, nggak apa-apa. Aku mengerti gitu loh, aku bilang. Tapi kalau udah terus-terusan aku bilang, yuk ganti yuk fokusnya. Lo nggak mendingan ngerjain ini, waktu lo abis loh gitu. Dan mereka udah tahu. Sampai kalau sekarang di grup builder aku, tadi pagi, ibaratnya kan kita biasanya gitu ya, kalau misalnya, bukan nggak boleh komplain, nggak sih. Cuman maksudnya kan itu, aku lihat dulu gitu, komplainannya itu within our control, atau enggak. Kalau misalnya enggak, mungkin yang bisa aku lakukan adalah menjelaskan. Dan itu kalau kata Rara juga tadi di chat, konsisten. Akhirnya sampai mereka malas untuk ngomong itu sama aku. Intinya gitu. So they know what to expect from me gitu loh. Seperti itu gitu loh. Hal ini nggak kita omongin karena anak pasti akan ngomong, kenapa lo nggak fokus aja di itu? Dan akhirnya mungkin nggak semua ya. Kita juga nggak bisa ngajakin semua orang, itu di luar kontrol aku gitu loh. Akhirnya ya mereka banyak akhirnya yang lebih punya mindset itu gitu loh. How they adopt the mindset yang aku tawarin ke mereka adalah dengan cara mengulang, dengan cara melakukan, dengan cara berulang gitu loh. Dan terus-terus seperti itu. Kira-kira gitu sih, Bu Vero. Oke. Semoga menjawab. Jadi kuncinya walk the talk, lead by example, and then konsisten gitu ya, sehingga tim kita tahu nih ngarahnya kemana. Nah ini mudah-mudahan teman-teman member lain juga bisa terinspirasi dengan tips ini, karena itu tadi kita juga suka mungkin karena tim kita yang banyak mengeluh atau banyak membandingkan, akhirnya nggak jarang kita juga ikut ke drag gitu ya Mbak Hana ya. Iya, dan akhirnya sebenarnya kita yang rugi gitu loh. Betul. Maksudnya waktunya habis, understand, itu manusiawi, nggak apa-apa, aku pun ada hal-hal kayak gitu. Tapi kita juga harus sadar, kayak zoom out tadi, oke, what am I doing gitu, ini penting nggak, ini bisa gue rubah nggak? Kalau nggak, ya udah mendingan aku ngelakuin hal lain yang bisa aku rubah gitu loh, seperti itu. Iya. Oke, baik, kita coba lihat di chat apakah ada. Kayaknya ini udah mengerti semuanya, nggak punya pertanyaan, Bu Vero. Karena memang udah sangat penjelasannya dan sharingnya udah sangat sedemikian clear-nya. Sejujurnya aku grogi loh, tadi laptop aku bermasalah, aku gini, aduh jangan meledak, aduh. Tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman tadi itu kalau tips dari best practice dari Mbak Hana, kalau boleh saya ulang, kita nggak perlu mengejar rupiah-rupiah tadi, tapi sebaiknya kita mendevelop value dengan mengequip, melengkapi diri kita dengan 3 hal tadi, knowledge, skill, and attitude. Nah, dengan melengkapi diri kita dengan 3 hal tersebut, diharapkan nantinya pastinya karena kan kita dengan sendirinya akan mencoba mencari tahu apa sih yang bisa kita bantu untuk orang tersebut, apa sih yang kita bisa lakukan untuk tim kita misalnya. Maka dengan sendirinya hal-hal yang baik akan datang gitu ya Mbak Ana ya. Yes. Oke. Dan juga tadi sempat di-mention juga untuk knowledge kita, kita harus tahu apa sih behind, kenapa sih ada peraturan-peraturan ini, kenapa sih ada batasan-batasan ini. Nah, tadi juga sempat di-mention dan juga tadi udah di-emphasize di chat, bahwa memang nanti hari Kamis kita akan punya sesi dengan Badan POM, dan kemudian next week kita akan ada another session dengan pihak Kementerian Perdagangan. Jadi mudah-mudahan dengan kedua sesi itu pun melengkapi pengetahuan kita, melengkapi knowledge kita, kenapa harus ada
peraturan ini, kenapa harus ada batasan ini dan sebagainya. Ingat ayam ya, aku di chat Unilia udah Ingat bilang ayam, iya. uang ayam hati. Iya, benar banget. Nggak ada ya, belum ada. Oke. Jadi rupanya memang sharingnya udah sangat jelas, straight to the point, dapat semuanya dan semoga ya. Ya, jadi kita semua udah dapat apa yang memang harus kita fokusin, apa yang harus kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dan pastinya lah ya sesi ini menambah wawasan kita untuk bisa kita membangun sebuah organisasi yang stronger, lebih kuat lagi dan bisnis yang tentunya lebih sustain gitu ya, lebih berjangka panjang karena kita tahu nih jangan sampai ketabrak-tabrak karena kita udah tahu mana batasan-batasannya. Yes, amin. Semoga ya. Terus juga mungkin Bu Vero di akhir kalau misalnya ada yang nanya jangan lupa ketika kita udah punya knowledge jangan lupa di-share ya kan. Jangan lupa knowledge-nya di-practice karena banyak banget dan aku termasuk ya. Aku sekarang jadi lebih selektif banget untuk milihin kelas-kelas apa yang aku ikut untuk nambah ilmu karena ketika aku ikut hampir semua kelas pada akhirnya aku nggak ada yang aku praktisin akhirnya nggak jadi apa-apa gitu dan sayang akhirnya nggak jadi skill gitu seperti itu sih gitu. Jadi kasih kesempatan kita untuk learn, absorb, tapi juga kasih ruang bagi diri kita sendiri untuk share, untuk berbagi lagi gitu ya. Yes. Jadi beneran nih kayaknya nggak ada yang mau nanya. Terus tadi ada juga Dita bilang nggak bisa ngomong lagi Mbak Hana speechless, cuma inget do it. Oke, baik. Mungkin masuk ya, journey-nya tadi heart and mind journey-nya masuk gitu ya. Betul. Baik, mungkin dari Mbak Hana mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum, karena memang nampaknya teman-teman udah dapat semua nih apa yang tadi di-share. Mungkin ada pesan-pesan khusus sebagai sebelum kita berpisah. Enggak sih, paling terima kasih udah join sesi aku. Kalau aku ada salah-salah kata atau salah berkata, mohon dimaafin juga. Nggak maksud, dan kalau misalnya ada ilmu yang bagus, semoga berguna untuk kalian dan organisasi kalian. Semoga kalian juga jadi nggak bingung lagi gitu ya. Maksudnya bisa ngelihat dengan helikopter view, zoom out, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjain, jadi lebih yakin lagi, dan semoga jalannya jadi lebih senang. Dan aku juga doain semuanya, semoga kita semua sama-sama bisa sukses. Yes, gitu. Yes, dan satu hal lagi, semuanya tergantung dari kita. Gimana ya? Semuanya tergantung dari kita, semuanya dimulai dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Yes. Oke, baik. Itu sih, Bu Vero. Ya mungkin teman-teman, jadi mungkin untuk sesi siang ini yang sangat padat dengan pesan-pesan yang sangat menginspirasi. Jadi tinggal kita keluar ke field and do it gitu ya. Yes. And pastikan kita fokus ke hal-hal yang memang bisa kita lakukan dan yang memang ada di bawah kontrol kita. Jadi itu mungkin pesan penutupnya. Let's focus to what we can control, gitu ya. Bu Vero, nih baru ada pertanyaan. Tipsnya dong Mbak Hana buat build tim yang strong gimana? Sering-sering meet up atau gimana biar solid? Nah, sebenarnya Mbak Ratna, kalau aku untuk build tim yang strong, pertama pasti berangkat dari kitanya dulu. Kitanya dulu harus tahu arahnya mau kemana, kita mau bikin apa, kita mau bikin culture di grup kita kayak apa, ya kan? It's always start from us gitu loh. Dan yang 3 tadi itu Kak Ratna, itu applicable di mana aja gitu loh. Kita gedein knowledge kita. Mungkin kalau misalnya di sini kalau kita ngomongin build team yang strong,
Aku juga misalnya belajar nggak hanya ilmu content oil, tapi aku juga belajar marketing tuh kayak apa sih gitu loh. Bisnis tuh kayak apa sih gitu. Dan itu biasanya materi-materinya di luar yang living. Nah mungkin kalau misalnya kayak Kak Ratna ini lebih ke culture gitu loh. Gimana sih cara bikin komunitas, culture komunitas yang nantinya solid gitu loh. Mungkin kadang-kadang gini, ketika kita punya masalah, itu sebenarnya adalah invitation for us to learn new things. Karena aku yakin dari setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau nggak sekarang, nanti gitu loh. Again, balik lagi pertanyaannya. Solusinya within our control or not gitu loh. Nah, Karata kalau mau berarti kalau aku sendiri building culture. Jadi emang beneran aku di grup aku build culture-nya pelan-pelan ya kan. Gimana caranya biar sesama grup mereka bisa ngerasa nyaman di grup aku. Boleh mereka jadi diri mereka sendiri ya kan. Mereka akrab dengan sesama leader lain, cross line, bahkan di luar grup lain juga mereka bisa akrab, punya apa ya, hubungan dan pertemanan yang baik, sesama yang cocok gitu. Dan dengan begitu mereka jadi betah dan solid gitu loh. Nah, kalau kayak gitu mungkin Kak Ratna bisa belajar lagi tentang culture gitu loh, seperti itu. How to build strong culture for your organization. Kayak gitu Kak Ratna. Dan memang jadi agak nyambung ini jadi Mahana. Dan memang pada kenyataannya kalau kita building culture, it may take some time ya, nggak bisa instan ya. Tapi enaknya tuh kalau kita building culture itu, memang build-nya lama ya, itu butuh konsistensi, butuh kita temenin terus segala macam, tapi nantinya tuh enak, ibaratnya kayak kita ngedidik anak gitu ya. Terus nantinya anak kita udah pinter, bisa ABCD, jadi bisa mandiri ya kan, bisa tahu harus gimana. Terus kalau misalnya ada konflik pun mereka udah punya apa ya, tahu gitu. Oh kalau di sini menyelesaikan konfliknya dengan cara apa gitu loh. Seperti itu. Jadi mereka udah tahu what to expect. Jadi kadang-kadang tuh peraturan misalnya kita apply kan yang susah adalah kalau kita masuk gray area. Ketika kita build culture yang kuat, mereka udah tahu culture-nya di sini seperti apa. Kita nggak perlu ngasih tahu detail gitu loh. Mereka udah tahu gitu. Karena kita udah sama-sama tahu tujuannya mau kemana gitu. Jadi mamahnya nggak bawel lagi. Enak. Jadi not necessarily semuanya harus black and white tertulis don't. Tapi begitu ada di garis abu-abu, once kita punya culture yang kuat, I know this is not to be done. Betul. Dan itu enak banget gitu loh. Memang build-nya susah, tapi ya itu segala sesuatu yang butuh proses, segala macam itu akan jadi sesuatu yang lebih sustainable, lebih kuat, lebih jangka panjang gitu loh, seperti itu. Gak ada lagi yang mau nanya nih, atau masih ragu-ragu malu-malu? Kalau enggak, kita mau udahan. Oke. Nampaknya nggak ada lagi Mbak Hana. Jadi kita semua thank you untuk sesinya, thank you untuk sharingannya, dan sampai ketemu di sesi yang akan datang. Dan jangan lupa teman-teman untuk tanggal 18 dan tanggal 23. Oke. Thank you Bu Vero, thank you teman-teman semuanya, dadah. Thank you, terima kasih. Bye-bye.